Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita kultum subuh setiap Ahad. Kita baca kitab Al-Kabair. Kita pahami secara singkat dan ringkas sesuai dengan terbatasnya waktu. Kita sampai pada Al-Kabiratu Ar-Rabi'atu Wassalasun, dosa besar yang ke-34, yakni Ad-Dayyus. Apa itu Ad-Dayyus? Seorang laki-laki atau seorang suami yang membiarkan istrinya berbuat zina, yang membiarkan istrinya merusak kehormatannya. Nah, ini perbuatan yang betul-betul terlaknat, karena di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat nomor 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Lelaki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Artinya kalau laki-laki itu betul-betul terhormat, maka dia pun juga akan menjaga kehormatan istrinya, menjaga kehormatan keluarganya. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penjelasan tentang perkawinan yang seimbang. Kalau pezina ya dapatnya seorang pezina, dan demikian pula sebaliknya, seorang perempuan yang pezina maka dia tidak dikawini kecuali oleh laki-laki yang berzina. Ditutup ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Maka Ad-Dayyus ini laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat zina termasuk minal kabair. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah ibnu Umar, Rasulullah bersabda, salah satun, ada 3 golongan manusia, la yadkhulunal jannata, yang mereka tidak akan masuk surga. Jadi Rasulullah memberikan ancaman keras, tidak akan masuk surga 3 golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, al-aqul liwalidayhi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wad-dayyus, yang kedua ini ad-dayyus,
lelaki yang mendiamkan istrinya berbuat zina, atau lelaki yang memberikan peluang istrinya berbuat zina. Itulah makanya di dalam Islam perempuan itu kalau mau kemana-mana itu ada kewajiban untuk izin kepada suaminya, dan suami harus mempunyai sebuah ketegasan dan kejelasan tentang keberadaan istrinya. Bukan berarti overprotective, tetapi memang itulah tanggung jawab seorang suami. Karena kalau dibiarkan saja, cara bahasa laris saniki di los, itu jangan-jangan termasuk ada use ini. Yang ketiga, waro julatu anisa, seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Ini yang kita bahas pada minggu yang lalu, pada Ahad yang lalu. Ini juga diharamkan masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Salasun qad harramallahu alaihimul jannata." 3 golongan manusia yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ada 3 lagi golongan manusia. Siapa mereka? Yang pertama, mudminul khamrin, orang yang terus-menerus meminum minuman keras. Jadi ini bahasanya mudminul khamrin, orang yang hari-harinya tidak bisa lepas dari khamr. Bukan hanya sekali 2 kali, tetapi memang itulah kebiasaan hariannya. Maka orang seperti ini kalau tidak bertaubat kepada Allah Ta'ala, Rasulullah menyatakan haramawahu alaihimul jannah, Allah haramkan baginya surga. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, wal aqul lil walidaini. Ini sama dengan yang tadi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wadayus dan adayus. yakni seorang laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat syahwat. Nah, para jamaah rahimakumullah, kadang-kadang memang tidak masuk di akal, dan ini terjadi ya. Kalau kita baca berita di media-media sosial, ada seorang laki-laki yang dia itu tidak hanya cemburu, bahkan istrinya pun kadang-kadang dijual kepada orang lain ya karena masalah ekonomi. Maka seperti ini adalah termasuk dosa yang sangat besar. Maka seorang laki-laki berkewajiban untuk menjaga kehormatan keluarganya. Bahkan kalau ada anak perempuan, kita punya anak perempuan yang sudah menginjak usia-usia dewasa, ya latihannya tentu mulai kecil latihannya. Itu harus kita perintahkan secara tegas untuk menutup auratnya, untuk menjaga pergaulannya. Lebih-lebih anak perempuan zaman sekarang. Jadi kalau orang tua tidak menanamkan agama sebagai bentengnya, maka dikhawatirkan nanti akan meleset. Dan itulah kewajiban yang berat, tetapi ini tanggung jawab dari seorang kepala keluarga. Nah, tidak hanya dengan istrinya, tapi juga dengan anak-anaknya. Kalau sudah sampai tidak peduli dengan hal-hal yang seperti ini, maka itulah yang oleh Rasulullah dinyatakan ada yus. Tidak ada kecemburuan kepada istrinya, tidak ada ya protek terhadap kehormatan keluarganya. Ini akan menjadikan kemurkaan Allah. Maka ketika keluarga kita itu ingin menjadi keluarga yang
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal kemudian dengan yang namanya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, yang merupakan taman-taman surganya Allah di muka bumi ini. Sehingga keluarga yang sakinah itu adalah surga di dunia. Sebelum nanti kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan surga pula di akhirat nanti. Itu tidak ada yang lain selain kita secara totalitas mentaati perintah Allah dan Rasulnya dalam kehidupan ini, menanamkan nilai-nilai iman, nilai-nilai agama di keluarga kita. Itu syarat utama ketika kita ingin mendapatkan keluarga yang sakinah, anak yang solih dan solihah, dan akhirnya nanti keluarga di dunia itu akan bisa berkumpul kembali dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Begitu janji Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Tur ayat 21. Keluarga yang sakinah, yang terdiri dari ayah yang solih, ibu yang solihah, anak-anak yang solihin, itu nanti akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam surganya. Bisa dengan buka surat At-Tur ayat 21. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan kebenaran, memberikan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman, Islam, husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang bermanfaat. Kalau ada yang salah, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minna wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna